tanggal 30 Januari kita akan recap dulu dan apa yang harus kita lakukan selanjutnya guys. Dan gue mau sedikit showing dulu ya tentang outlook yang gue berikan di grup ini. So congrats buat teman-teman yang udah ngikutin. Kita udah 2 kali mendapat cycle top ya guys. Pertama di real cycle topnya Ethereum, Bitcoin, Solana kita udah dapet. Lalu juga di lower high-nya juga kita udah dapet ya. Yang kemarin gue udah kirim signalnya tentang kita ada potensi bull. Lalu gue juga kabarin kapan exitnya guys. Gue bukan signal sampah yang cuman ngomong kayak buy you fucking dead. No, ya gue udah kabarin kita untuk dapat lower high-nya, walaupun memang ada beberapa altcoins yang kita nggak dapat exact lower high, but the point is right now almost all of altcoins, walaupun kita ada yang beberapa out di tengah jalan, sekarang posisinya sudah di bawah entry kita semua guys. So once again kita bisa berhasil menyelamatkan portofolio kita. Basically it's really simple. Patokannya cuman kita melihat momentum weekly di Bitcoin, dan alhamdulillah kita semua udah selamat ya guys, sesuai janji tentang kapan jualnya, kapan belinya. So, kita akan mulai dari silver. Di sini silver udah berada di final destination kita ya, 2618 yang gua udah posting cukup lama ketika dia pertama kali mau breakout di area sini ya. Oktober gua posting dan kita sempat moonback di sini. Ya jangan menyesal moonback ya guys, walaupun kita harusnya kayak mendingan gue full TP di sini, nggak apa-apa. Profit is a profit. Lalu XAU ya udah cukup lama keluar di XAU. Ini kita ya masih kita nggak dapet exact top ya. Kalau nggak salah gue out itu di sekitar sini deh. Ya jadi gue nggak dapet entry lagi dan gue udah nggak perhatiin lagi. Dan ini gila sih guys, lu lihat guys. Holy shit man, ini cuman berapa hari bisa naik 10%, mas gila juga sih. Lalu di Bitcoin juga kita sempet cari short ya, cuman sayang sekali emang secara swing kita nggak dapat optimum target out dan udah repetitively kita gagal. Gua gagal swing short. Ya gua di sini sempat mau nge-swing di area sini, di sini sempat SL, gua buka 2 kali posisi limit. Dan yang kejebut tuh yang versi scalpnya, yang ininya nggak dapet. Jadi ini nggak dapet momentumnya guys. Gue kalau udah nggak dapet ya udah nggak usah buru-buru masuk. Profit adalah profit ya, walaupun 3R udah sama ini jadi min 2 lah, 2R berarti. Ya profit is a profit, kita harus belajar bersyukur. Soalnya semuanya udah jatuh guys. Semuanya sudah jatuh. Sempat Ethereum juga, ini portofolio gue diselamatkan oleh Ethereum ya guys. Portofitus ya. Dan ini udah out di gue juga bikin line di area sini, dia udah naik dan gue udah katakan untuk out di 3R dan dia langsung rontok guys. Ya, kita udah dapat semuanya dan sekarang kita akan mulai bahas. Oh belum. Sebelum itu Ondo juga sama ya guys. Gua kabarin untuk buy di sini, lalu sell di sini ya sempat ngepik dikit akhirnya jatuh. Yang sampai gue bilang di quiz ya guys, apa yang bikin kamu TA-nya itu fucking shit like this gitu kan? Karena kamu juga belum dapat konfirmasi chain of character ya, makanya kamu SL-nya sampah di sini guys. SL itu ya last low lah. Kalau kamu tahu last low kamu itu weak low bukan strong low, ya itu pasti kamu bikin kayak gini guys. Maka dari itu ya kita jangan agresif dulu membeli guys, apalagi weekly-nya lagi begini. Lalu ya ini money flow abis guys. Seperti yang gua kabarkan, kalian bukan market makers, gua bukan market makers. Bahkan market makers tidak mau agresif. Money flow di market sudah habis. Jangan beli altcoin dulu di sini. Masuk ke big caps, baru ke altcoins, nanti ke big caps lagi guys. Dan big capsnya pun ya alangkah baiknya kita limit. Outlook yang gue udah kirim dari bulan Desember atau November, kita ada target major di sini guys, 74.000 mau disentuh dulu. Kenapa? Karena candlestick ini ya secara volume itu dia udah disikat atasnya, baru nanti selanjutnya disikat bawahnya guys. Ini gue pakai bahasa awam aja ya biar kalian bisa paham. Jadi kita masih ada major target untuk menyentuh ini terlebih dahulu. Tidak ada jaminan mana dulu yang kesentuh antara ini, tapi it's best to be
konservatif tentang langkah apa yang kita mau lakukan gitu guys. Dan jangan khawatir tentang spot di altcoins, gue pasti akan kabarin kalau udah saatnya membeli, dan gue juga akan kabarin lagi saatnya menjual guys. It's not the time kita untuk masuk ke spot, ini cuman bisa kita main di futures aja gitu kan, karena dengan futures kita bisa short dan juga long dan juga hedge ya guys. Paling enak kalau kita punya posisi hedge, kemanapun market kita udah pasti profit. So ini Solana masih ada jauh sekali targetnya. Di sini ada volume untuk diambil ya, nanti paling paling diciduk nanti. Terus untuk Aster nggak usah ditanya lagi, dia udah price discovery. Kas juga udah mau terjun ke bawah. Terus hype, ya ini hype ya guys. Jadi gue sempet bikin target untuk jual hype di sini ya kemarin. Cuman sayang sekali ketika gue beli, ketika gua beli gua out sebelum target guys, karena beberapa altcoins itu dia sudah menyentuh resisten optimum untuk out, dan ternyata hype dia dimanipulasi dulu hingga akhirnya ke sini guys, menyentuh target minimum sebelum dia turun ke bawah dari last low-nya. Tapi ya gak apa-apa, namanya market ada manipulasi seperti itu, santai aja. Kita nanti pantau dulu, jangan sembarang beli hype, karena kalau misalkan memang bear market guys, aduh ini apalagi kayak gini ya, secara POC kita udah reject dari sini guys. High chance kita bakal ke sini. High chance kita bakal ke sini. Kalau nggak bisa reclaim ya udah, kita bakal turun lagi sampai ke value area low. Ya di sini ya guys. Oke, untuk saham juga sama. Untuk saham ya gue sempet kabarin dari awal banget dia pertama rejection ya di sini. Dari pertama kali dia rejection, di sini ada local chain of character. Gue udah bilang kayak kita bakal turun sampai 40%, dan as you can see in here, ini sudah sudah optimum target ya. Kamu bisa scroll lagi ya tentang target outnya. Kenapa gue bisa bilang minus 40% target, karena di sini ada volume yang cukup tinggi guys. Karena ini area ini nih, kalian bisa lihat nih mouse gue, ini adalah cikal bakal POC selanjutnya guys. Kalian bisa lihat di sini, ini POC, dan ketika kalian melihat volume ini guys, calon POC selanjutnya itu ada di sini. Dan kalau misalkan BBCH itu bullish, dia bisa jadi akan menstabilkan POC baru di area sana guys, di bear market. Ya ini sebenarnya dia udah bear market dari sini guys, pertama kali chain of character. So jangan menangkap pisau jatuh ya. Seandainya kamu limit order di Fibonacci, itu is the best, udah dapat pullback 11%. Tapi kalau kamu beli sekarang CMP di sini, it's not a good area, not a good area. Lalu Pani gue sempet kabarin juga. Kan Pani dia juga masuk ke weekly. Ya di sini gue udah bilang ya, ketika dia belum longsor guys, ketika dia belum longsor gue udah bilang dia bakal ke weekly, dan ini target gue udah sampai ya minus 27%. So buat temen yang masuk Pani dan jual di sana, selamat, kalian telah menyelamatkan 27% floating profit kalian. Dan di weekly ini kita akan ambil rumus paling basic yang ada di technical analysis, di mana kita harus memastikan candlestick close above this. Sekali ada body di bawah, udah jangan beli dulu guys, jangan beli dulu. Kalau mau agresif ya ambil di OB selanjutnya. Sesimpel itu guys, kita main itu simple aja guys, nggak usah ribet. FOMO itu nggak perlu. Ya kita juga nggak perlu gambling, nggak perlu nyumpahin market dia bakal kesini, jangan. Kita based on price action. Kalau dia emang bisa defend area sini, oke, buy di sini. Kalau misalkan dia jebol, oke, buy di sini, selesai. It's that simple. There is no gambling and there is no high risk that we need to take. Dan selama periode ini ya guys, gua harapkan teman-teman bisa coba pelajari lagi di weekly, kapan kita boleh mulai akumulasi. Ya, di sini ada chance ya, ketika dia itu merah guys, ketika dia merah di weekly, hanya membutuhkan waktu 2 bulan untuk bikin market extreme fear di weekly. Jadi ini ada chance kalau misalkan kita mau didam lagi guys, extreme fear Bitcoin ya, itu ada di 60.000. Tapi ya
kalau gua ya guys, gua saat ini ada limit di 39.000 seperti yang gua ada posting. Kita akan mulai DCA kalau misalkan Bitcoin sudah memasuki area nanti gua posting ulang ya, gua juga lupa. Kayaknya di 60.000 deh. Kalau misalkan Bitcoin sudah 60.000, kita akan mulai DCA. Tapi semua limit order gua ada di 39.000 karena gue memang masih hyper bullish di Bitcoin ya. Hobi yang ini menurut gue sangat-sangat kuat, dan I think ada limit order bertengger di sini tuh sangat-sangat beneficial for me. Sekalipun dia mau dimanipulasi lagi ya, extreme pain-nya itu nggak akan lama dari sini. Menurut gue nggak akan lama. Jadi betting Bitcoin di 39.000 ya menurut gue itu lumayan bagus buat gue pribadi. Kalau kalian mau ikutin silakan. Dan kalau misalkan dia udah ke 60.000, mulai dicabut pelan-pelan guys. Misalkan gini, misalkan ada limit order di sini ya $100.000. Terus kalau misalkan Bitcoin itu mulai masuk 60.000 ya kita cabut aja, misalkan 1.000 per bulan atau per minggu kita cabut 1.000 beli CMP, 1.000 beli CMP. Tiba-tiba market flash dump, ya udah berarti 100.000-nya dijemput semua, selesai. So that's the game plan that I want to do. So hopefully we all be in profit di next cycle.